Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julita Sari, NIM 1730602194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai PSAK 111. Bagian B tentang lindung nilai syariah atas nilai tukar. Jadi, lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai atas resiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai ketentuan syariah. Kemudian, item yang dilindungi nilai atau hedged item atas nilai tukar dapat berupa aset liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perkiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Jadi, lindung nilai syariah itu atau biasa kita singkat sebagai LNS, yaitu lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat dilakukan dengan mekanisme. Yang pertama, transaksi lindung nilai sederhana atau yaitu transaksi lindung nilai dengan skema forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Jadi seperti ini. Dalam LNN syariah ini ada dua dibedakan menjadi dua mekanisme. Yang pertama itu transaksi lindung nilai sederhana dan yang kedua adalah transaksi lindung nilai kompleks. Nah, yang kompleks ini yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan formal agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Nah, jadi di sini ada namanya lindung nilai sederhana dan lindung nilai kompleks. Jadi pada lindung nilai sederhana, pada saat WAD, para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari WAD yang diberikan atau diterima. Kemudian, para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 111. Akuntansi WAD termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas WAD. Pada saat pelaksanaan, pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Jadi selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui di laba rugi. Kemudian, dalam lindung nilai kompleks, pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi. Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima di laba rugi. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara tentang akad WAD ini sama seperti contohnya nilai mata uang. Jadi bagaimana seseorang itu dia bertransaksi untuk menukar nilai mata uang, yaitu menggunakan akuntansi WAD ini. Jadi para pihak dapat menerapkan alternatif akuntansi lindung nilai sebagaimana dijelaskan dalam paragraf berikut. Jika hubungan lindung nilai tersebut memenuhi syarat akuntansi lindung nilai sesuai dengan peraturan PSAK 55. Kemudian, jika item yang dilindung nilai dalam suatu lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui atau termasuk investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, maka bagian dari keuntungan atas kerugian selisih kurs atas item yang dilindung nilai tersebut yang efektif diakui penghasilan komprehensif lain hingga saat pelaksanaan WAD. Jika item yang dilindung nilai atas tukar merupakan komitmen pasti yang belum diakui atau perakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, maka keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item yang dilindung nilai tidak diakui hingga pada saat pelaksanaan WAD.
Jadi keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item yang dilindungi nilai yang tidak memenuhi kondisi paragraf ini diakui sebagai laba rugi. Jadi ingat tadi ada lindung nilai sederhana, yang kedua ada lindung nilai kompleks. Jadi pada dasarnya kedua mekanisme ini memberikan berbagai transaksi atau memberikan mekanisme pada saat kita pelaksanaan wadah ini. Jadi ingat tadi kalau lindung nilai sederhana dia transaksi nilai skema atas nilai sukar berupa aset. Kemudian transaksi lindung nilai sederhana ini sama juga disebut dengan akad al-tahwabu al-basit, yaitu transaksi lindung nilai dengan skema forward agreement yang diakui dengan transaksi spot pada satu jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Kemudian kalau transaksi lindung nilai kompleks atau biasa disebut akad al-tahwabu al-murakab, yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa transaksi spot dan format agreement yang diakui dengan transaksi spot pada jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Nah, biasanya untuk transaksi ini biasa terjadi di salah satu perbankan. Jadi antara pihak perbankan dan juga nasabah untuk melakukan transaksi nilai tukar kurs mata uang ini. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon maaf ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.